Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Di Treskrimsus Polda Sumatera Selatan mengungkap praktik perdagangan pupuk bersubsidi secara ilegal. Satres Narkoba Polres Pekalongan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dan mengamankan 2 tersangka. Babinka Tipmas Desa Berapan Polsek Selemadeg Timur Polres Tabanan Polda Bali bersinergi dengan pecalang amankan kegiatan ngaben. Di informasi pertama, pemirsa, di Treskrimsus Polda Sumatera Selatan mengungkap praktik perdagangan pupuk bersubsidi secara ilegal di Muara Enim dan mengamankan 3 tersangka. Kasus terbongkar setelah adanya informasi warga yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemuntutan kendaraan. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Puspitasari dari Bit Humas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan ungkap kasus pupuk ilegal bersubsidi. Kegiatan dipimpin oleh Wadires Krimsus Polda Sumsel. Kegiatan ini berlangsung di basement gedung Presisi Mapolda Sumsel. Petugas berhasil menyita 200 karung pupuk bersubsidi seberat 10 ton yang diangkut menggunakan truk dengan nomor polisi palsu. Kasus terbongkar setelah adanya informasi warga yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pembuntutan kendaraan. Pelaku memperdagangkan pupuk subsidi di luar peruntukan dan dijual bebas dengan harga di atas ketentuan. 3 tersangka telah diamankan dengan peran yang berbeda termasuk pengangkut dan penjual pupuk subsidi. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan didenda hingga miliaran rupiah. Polisi menegaskan akan terus memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, Satres Narkoba Polres Pekalongan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dan mengamankan 2 tersangka. Penangkapan merupakan tindak lanjut informasi masyarakat yang dilakukan melalui penyelidikan oleh tim Opsnal. Dua pria berinisial AS dan MI ditangkap di sebuah rumah kos di Wiradesa. Keduanya berprofesi sebagai nelayan. Penangkapan merupakan tindak lanjut informasi masyarakat yang dilakukan melalui penyelidikan oleh tim Opsnal. Petugas berhasil menyita 1 paket besar ganja, 8 paket siap edar, timbangan, uang tunai, serta 2 telepon genggam. Kedua tersangka diketahui berperan sebagai pengedar dan mengaku mendapatkan barang dari seseorang yang masih dalam pencarian. Adanya indikasi masyarakat yang menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian dari tim Satres Narkoba menindaklanjuti melakukan penyelidikan di salah satu kos telah diamankan 2 tersangka yang didapati sedang melakukan pembungkusan ganja dalam jumlah besar kurang lebih berat 9,660 gram. Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Polres Pekalongan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Humas Polres Pekalongan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Satuan Reserse Kriminal Polres Gayo Luas, Polda Aceh menggelar rekonstruksi kasus dugaan pencurian dan kekerasan yang menewaskan seorang dokter wanita di Desa Raklunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh pada 23 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi dengan saya Bribtu Maulana Andika dari Humas Polres Gayo Luas. Saat ini sekarang Polres Gayo Luas sedang melaksanakan rekonstruksi ulang kasus tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang berada di wilayah hukum Polres Gayo Luas. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka berinisial FA dihadirkan langsung untuk memperagakan 25 adegan yang menggambarkan secara rinci kronologi kejadian mulai dari awal peristiwa hingga korban ditemukan meninggal dunia. Korban diketahui bernama Dr. Shanti Hastuti, seorang aparatur sipil negara yang juga merupakan warga setempat dan tinggal tidak jauh dari tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 479 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Polres Gayo Luas juga mengimbau masyarakat melapor ke layanan 110 jika menemukan tindak kriminal. Dari Humas Polres Gayo Luas, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Timur, pemirsa, Polda Kaltim ungkap dugaan korupsi PLKI Balikpapan, 2 tersangka diamankan. Dari kasus ini negara dirugikan hingga lebih dari 8 miliar rupiah. Polda Kaltim ungkap kasus korupsi Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan. 2 tersangka berhasil diamankan pada Kamis 23 April 2026. Polda Kalimantan Timur menggelar konferensi pers terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pelatihan kerja di UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan tahun anggaran 2023 hingga 2024. 2 tersangka berinisial SN dan YL telah ditetapkan dan diamankan beserta barang bukti terkait penyimpangan anggaran. Perhitungan BPKP menunjukkan kerugian negara mencapai lebih dari 8 miliar rupiah dengan penyelamatan kerugian sekitar 1 miliar rupiah. Kasubdit Tipikor AKBP Kadek Adi Budi Astawa mengungkapkan penyidikan masih berlangsung untuk mendalami keterlibatan pihak lain. Pengungkapan kasus ini menjadi bentuk komitmen Polda Kaltim dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya pada sektor pelatihan tenaga kerja. Polda Kaltim menegaskan komitmen mengusut tuntas perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali, saya jeda berikut ini.